Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni, NIM 101-2010, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai UTS, metodologi penelitian hukum. Jawaban nomor 1. Pengertian penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Pendapat lain mengatakan bahwa definisi penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. Metodologi penelitian merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data, mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu baru. Secara etimologi, metodologi penelitian akan menjelaskan secara teknis, misalnya akan mengungkap cara, metode, atau trik, karena konteksnya adalah melakukan penelitian. Maka, dasar yang paling fundamental yang harus kamu miliki adalah mengetahui proses menjalankan penelitian. Dalam arti sederhana lain, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses memilih cara yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan riset. Selama menjalankan riset membutuhkan waktu yang panjang, maka diperlukan yang namanya cara yang lebih sistematis. 2. Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Manfaat dari adanya pendekatan penelitian adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah. Peneliti bisa terbantu atau mempermudah. Pendekatan penelitian harus selaras dengan keperluan dalam menentukan dan menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat beberapa jenis pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan kombinasi atau campuran. Secara umum ada 3 pendekatan. Digunakan terutama dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Ketiga pendekatan penelitian itu terdiri dari metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, metode penelitian kombinasi atau campuran. Ketiga, menurut beberapa ahli, tujuan penelitian dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. 2. Vertifikasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada. 3. Development, yaitu penelitian yang sudah memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang ada. 1. Merumuskan masalah. Penelitian akan dimulai dengan cara merumuskan masalah. Tentunya dalam kajian ilmiah sendiri, masalah adalah suatu yang perlu diteliti agar dapat memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan. Rumusan pertanyaan ini harus dicari jawabannya dengan cara melakukan eksperimen. 2. Hipotesis. Kemudian dapat mengajukan jawaban, sementara hipotesis ini harus logis dan berdasarkan fakta. 3. Menetapkan variabel penelitian. Ada 3 jenis variabel yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah variabel bebas, variabel tetap, dan variabel terikat atau tergantung. 4. Menetapkan prosedur kerja. Urutan langkah kerja dibuat ringkas tetapi bisa menggambarkan dengan tepat pekerjaan yang perlu dilakukan. Sebaiknya langkah kerja dibuat dengan bentuk diagram alir. 5. Mengumpulkan data. Tentunya setiap gejala atau fenomena yang terjadi ketika dilakukannya percobaan perlu dicatat atau ditulis saat itu juga, sehingga bisa mendapatkan data secara akurat. 6. Mengolah serta menganalisis data.
Grafik dan tabel adalah alat yang bermanfaat dalam menyusun hingga menganalisis data. Grafik dan tabel akan menampilkan seperti apa variabel terikat berubah menjadi respon terhadap perubahan dari variabel bebas. Selain itu, analisis data juga bisa dilakukan dengan program komputer. 7. Membuat kesimpulan. Dalam menyusun kesimpulan, perlu memutuskan data yang dikumpulkan memang mendukung hipotesis atau sebaliknya. 8. Mengkomunikasikan hasil penelitian. Pastinya sosialisasi hasil penelitian sangat penting dilakukan supaya hasil penelitian bisa diketahui oleh pihak lain. 4. Masalah penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan sengaja diajukan untuk dicarikan jawabannya melalui penelitian. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut James H. McLean dan Schumacher, Hajar 1996 40-42, masalah dapat bersumber dari observasi, dedukasi dari teori, ulasan kepustakaan, masalah sosial yang terjadi, situasi praktis, dan pengalaman pribadi. 5. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah halaman yang ditulis oleh penyusun dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Dalam perspektif lain, latar belakang masalah adalah sebagai dasar utama bagi penulis memberikan pemahaman kepada pembaca. Latar belakang masalah ditulis sebagai upaya memberikan garis besar apa yang akan dibahas di dalam inti karya tersebut. Rumusan masalah. Menurut Mamuji, tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, tujuan penelitian merupakan arah atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau yang dituju dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian harus disesuaikan masalah penelitian dan hendaknya dirumuskan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Sementara itu, manfaat atau gunaan penelitian adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis diorientasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum, sementara manfaat praktis diorientasikan untuk kepentingan praktik hukum. Kerangka teori. Suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Jadi kerangka teori disusun berlandaskan teori dan teori melalui telaah pustaka atau literatur atau survei literatur. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau literatur review adalah sebuah penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Tinjauan pustaka sangat diperlukan sebelum peneliti menemukan permasalahan. Harus dipahami bahwa tujuan pustaka harus dimasukkan pada jenis penelitian lapangan dan jenis penelitian pustaka. Kerangka pikir. Alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari awal proses pelaksanaan hingga akhir. Hipotesis. Jawaban sementara atau pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Baiklah, mungkin hanya ini jawaban kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.